organisasi OIC ini selalu juga mengundang Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu diminta keterangannya, informasinya atau menjadi salah satu pembicara kunci di beberapa event-event internasionalnya ya. UMKM ini kemudian juga ada yang menghasilkan langsung produk jadi atau siap pakai yang kemudian bisa langsung diekspor ke pasar luar negeri. Ya, kalau sebagai eksportir produk halal ya bisa dibilang mungkin yang memang terrecord saat ini statistiknya cukup besar ya Malaysia, negara tetangga kita ya. Malaysia ya. Nah, kita tentunya ya jangan sampai tertinggal jauh juga dengan Malaysia. Karena begini, karena sebenarnya keberadaan Indonesia di pasar Mesir itu sangat besar sekali potensinya dibanding negara-negara ASEAN yang ada. Nah, pangsa pasar kita di sana ya sebenarnya masih cukup kecil, masih di bawah 2%, pangsa pasar kita masih di bawah 2%, tapi kita sudah dapat bisa menghasilkan tahun 2021 lalu total ekspor kita ke Mesir itu kurang lebih lebih dari sekitar 1,8 miliar US dollar. Wow. Peningkatan kita 56% lebih dari tahun sebelumnya. Gitu. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa apalagi di tengah pandemi COVID-19. Betul. Nah, nilai total tersebut itu masih lebih besar dibandingkan dengan negara-negara sesama ASEAN lainnya. Seperti itu. Nah, jadi utamanya adalah untuk kita dapat menjadi negara produsen halal terbesar di dunia ya. Kalau dalam konteks kemesiran saat ini ya tentunya kita berharap ya pertumbuhan eksportasi produk halal Indonesia ke pasar Mesir ini akan lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Sehingga pangsa pasar kita yang masih di bawah 2% bisa melebihi dari 2% tersebut, bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat perbandingannya sekarang, Cina saja, RRT saja itu berada di urutan pertama dengan pangsa pasar lebih dari 15%. Wow. Kemudian berikutnya adalah ada negara Arab Saudi, ada negara Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jerman dan sebagainya. Nah, Indonesia ya masih berada di kisaran ya 20 besar. 20 besar. Ya, masih di bawah 2% tadi, sekitar 1,7 lah kurang lebih. Tepatnya ya. Tapi itu masih lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN yang ada lainnya seperti itu. Di luar Malaysia. Malaysia masih lebih rendah kalau untuk pasar Mesir. Untuk pasar Mesir. Indonesia nomor 1. Indonesia nomor 1. Iya, wow, luar biasa, menarik sekali. Artinya tadi saya menyebutkan, Pak Irman juga disebutkan negara Cina. Artinya tidak terbatas. Pengekspor itu tidak terbatas negara yang mayoritas Muslim ya. Negara non-Muslim pun juga bisa ikut andil dalam pengekspor produk halal ini ya Pak ya? Betul, iya. Karena juga semakin banyak saat ini kesadaran akan pentingnya produk halal itu juga disadari oleh negara-negara non-muslim sekalipun. Contohnya juga misalnya kalau kita bicara Korea Selatan ya, Korea Selatan. Kita tahu ya Korea Selatan itu ya tentunya banyak warga non-muslim kan di sana kan. Tapi kalau dilihat dari pengunjung turisnya, banyak turis-turis dari kita juga banyak sekali. Sehingga kalau kita berkunjung ke Korea Selatan itu salah satu contohnya sejak kita berada di bandara itu kita sudah disuguhi informasi booklet mengenai restoran-restoran halal yang ada di sana. Seperti itu. Nah, jadi tren halal ini sekarang sudah sangat tinggi sekali dan itu kesempatannya harus segera dioptimalisasikan oleh Indonesia ya. Khususnya yang ingin sekarang ini menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dan ini sudah bisa dirintis atau direalisasikan ya pertama ya dengan fashion muslim kita nih yang notabene ini sudah banyak yang go internasional. Betul. Bahkan kita ingin menjadi
kiblatnya fashion Muslim dunia seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan produk-produk lainnya ya, dengan produk pangan ataupun produk lainnya, saat ini kan memang 2 produk itu ya yang lagi benar-benar difokuskan ya, pangan dan fashion ya. Kedepannya ya seiring dengan keberhasilan nanti produk pangan dan fashion menjadi trendsetter bagi Indonesia menjadi produsen Muslim terbesar dunia. Mudah-mudahan kita juga akan makin meningkatkan produk-produk lainnya mengikuti yang sudah ada seperti itu. Nah, tadi tren ekspor halal ini kan sekarang cukup besar ya Pak ya, cukup tinggi Pak Irman tadi sebutkan bahwa kemudian bagaimana respon dari organisasi kerjasama Islam yang kita kenal dengan OKI atau Organization of Islamic Cooperation, bagaimana responnya? Ya tentunya respons mereka sungguh sangat positif sekali ya melihat keberadaan Indonesia ya, apalagi dengan keberadaan kita di wilayah Mesir ya. Bahkan juga organisasi Islam lainnya ya kita tidak terlepas bicara OIC misalnya, kita juga dipercaya menjadi saat ini ya sebagai salah satu leader di Islamic Financial Banking gitu seperti itu ya. Yang tentunya ini sangat berguna bagi peningkatan upaya-upaya untuk memberdayakan kewirausahaan Islami ya di Indonesia, membantu negara-negara Afrika, Timur Tengah lainnya yang tentunya juga akan banyak membawa produk-produk halal secara Islami. Dan organisasi OIC ini selalu juga mengundang Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu diminta keterangannya, informasinya atau menjadi salah satu pembicara kunci di beberapa event-event internasionalnya ya, untuk juga menceritakan kisah sukses story apa yang telah dilakukan selama ini dalam mengembangkan keberadaan Indonesia secara geopolitis di wilayah Timur Tengah secara khusus, dan juga terkait dengan pengembangan ekonomi dan budayanya di negara sekitar Timur Tengah dan Afrika seperti itu. Jadi memang sungguh sangat sudah dipandang, apalagi kalau kita dapat membawakan selalu kekuatan ekonomi halal kita gitu ya. Betul. Diplomasi ekonomi halal kita di fora-fora internasional. Artinya jalan buat Indonesia itu sudah terbuka begitu lebar ya Pak Irman ya. Betul. Iya. Sehingga ini yang perlu dimanfaatkan potensi-potensi ini supaya menjadi Indonesia lebih dikenal lagi oleh masyarakat dunia bahwa kita itu adalah suatu negara yang selain besar penduduknya tetapi juga punya potensi yang sangat berpotensi sekali kalau boleh dibilang seperti itu untuk produsen produk halal seperti ini. Iya, untuk memproduksi produk-produk halal. Betul. Jadi kita memang penduduk kita kan juga sangat besar ya, lebih dari 270 juta jiwa. Dan selama ini juga kalau ibarat kita bicara penduduk, bicara demografi, kekuatannya kan kekuatan pasar ya, kekuatan konsumen. Tapi kita ingin merubah mindset itu. Kita bukan hanya sekedar mengkonsumsi, tapi kita juga mampu memproduksi segala macam kebutuhan, bahkan barang-barang kebutuhan kreatif sekalipun yang dapat bisa dijual. Oke. Tempo hari pernah disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Mansuri, bahwa potensi ekspor produk halal itu mencapai 51 triliun rupiah. Nah, sebagai kalau dalam pandangan kacamata atas perdagangan itu Pak Irman saat ini bagaimana merespon dari potensi ekspor produk halal tersebut Pak? Iya, ini sungguh sangat sepadan ya dengan upaya yang kami lakukan juga di pasar Mesir ya. Karena tadi saya sempat sampaikan juga bahwa besar dari eksportasi kita ke pasar Mesir itu 75%-nya adalah produk pangan, yang notabene adalah produk-produk halal dari Indonesia. Ya. Mesir itu sungguh sudah sangat percaya kepada Indonesia. Pertama karena memang Indonesia Mesir sudah bersahabat cukup lama. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia negara awal gitu ya. Negara awal pertama kali, dan juga memiliki karakteristik
kehidupan budaya yang sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Betul. Indonesia, seperti itu. Ya, sehingga tentunya apa yang dihasilkan oleh Indonesia, produk-produk, khususnya produk pangan, apapun makanan minuman itu, bagi orang Mesir sudah percaya bahwa itu adalah produk halal. Apalagi kita selalu memberikan label halal kan kalau di setiap Betul. packaging produk kita, Kemasan-kemasan kemasan kita. kita kan tanpa diminta kita sudah melampirkan halal. Itulah makanya kenapa juga produk pangan minuman kita itu menjadi suatu yang sangat diminati potensinya di pasar Mesir. Dan ini tentunya tadi sepadan dengan yang diutarakan oleh Bapak Wakil BUMN kita ya, peningkatan optimalisasi itu juga ya kedepannya itu akan semakin meningkat ya. Apabila misalnya kita dapat ya bukan saja di wilayah Mesir tapi juga di wilayah negara-negara Afrika, Timur Tengah lainnya yang notabene banyak juga masyarakat muslimnya seperti itu ya. Tentunya ini apabila semuanya dioptimalkan secara bersamaan, secara berkesinambungan, kita dapat ibaratnya ya menuai keuntungan di situ ya. Produk-produk halal kita akan semakin dikuasai, akan semakin menguasai pasar di kayak kalau dalam hal ini konteksnya di wilayah negara-negara muslim dunia seperti itu ya. Nah, untuk dalam rangka meningkatkan upaya ekspor produk halal tadi, maka menurut Pak Irman apa yang perlu Indonesia lakukan? Banyak sekali yang sekarang sebenarnya sudah dilakukan lah oleh Indonesia ya. Kita banyak, pemerintah kita banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional yang berkaitan dengan produk halal ya. Misalnya terkait dengan peragaan busana fashion halal dunia seperti itu ya. Muslim fashion seperti itu. Kemudian juga tentunya tadi ya ada program Spice Up to the World itu ya. Dan sebenarnya juga masih banyak lagi yang dapat bisa dilakukan ya, khususnya apabila misalnya ini sekarang kita bicara terkait dengan perwakilan-perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Itu kan menjadi bagian penting juga untuk bisa mempromosikan dan juga membantu peningkatan ekspor produk halal Indonesia di luar negeri. Bahkan juga duta besar kita nih di setiap kedutaan sekarang juga sudah diminta oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo itu sebagai marketer, bukan hanya sebagai seorang diplomat, tapi juga sebagai seorang marketer yang tugas dapat tambahan ya, yang dapat juga bisa menjual, memarketkan ya, memasarkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional di mana mereka ditempatkan, khususnya produk-produk halal kita, seperti itu. Artinya tidak hanya sebagai branding suatu negara, tapi juga sebagai membantu promosi gitu ya, kalau boleh dikatakan tadi. Iya, betul sekali. Nah, kalau usaha-usaha ataupun sektor-sektor tadi kan Pak Irman menyampaikan bahwa sektor yang cukup besar adalah sektor fashion dan juga makanan, kalau boleh dibilang seperti itu, pangan. Nah, selain itu apakah ada yang sedang dioptimalkan lagi Pak selain dua sektor ini? Untuk sementara memang kita fokus ke dua sektor ini dulu ya. Karena memang apabila kita bicara sekarang untuk pasar Mesir ya, memang kedua produk tersebut memang yang sungguh sangat sesuai. Bisa jadi pemerintah kita ya sudah membaca secara internasional bahwa memang fokus dunia saat ini ya dengan berbagai ragam kesulitan yang ada dimulai dari masa pandemi, kemudian sekarang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, yang paling pokok untuk diperdagangkan itu adalah produk pangan gitu ya sebagai produk halal. Kemudian juga yang utama bisa jadi nanti juga ada produk yang berkaitan dengan produk kesehatan. Itu juga penting kalau produk kesehatan halal ya. Medical produk-produk medical, obat-obatan, vaksin lain sebagainya. Itu dapat juga menjadi bagian yang penting, produk-produk kesehatan menjadi produk komoditas penting untuk diperdagangkan secara halal. Selain kemudian yang terakhir fashion seperti itu.
Artinya memang saat ini yang menjadi boleh dibilang primadonanya adalah sektor pangan tadi ya. Nah, makanya kita perlu maksimalkan kembali bagaimana sektor ini bisa makin tumbuh dan juga membuka sektor-sektor lainnya untuk juga ikut bangkit, ikut juga maju. Betul. Ya, gitu ya Pak ya. Betul seperti itu. Oke. Nah berikutnya Pak Irman, data kalau kita bicara tentang sektor UMKM ini adalah bahwa kita tahu bahwa UMKM menjadi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Penyumbangnya kalau boleh seperti itu ya. Bahkan selain angka yang menjadi 61 juta kalau saya tidak salah gitu ya. Data Kementerian Koperasi dan juga UKM itu mengatakan bahwa data UMKM itu ada 64,19 juta. Sehingga menyumbang terhadap PDB kita itu 61,97% atau senilai 8,6 triliun rupiah. Tentu ini menjadi angka yang tidak kecil kalau kita lihat dari sisi angkanya, kemudian juga dari sisi penyumbang terhadap PDB-nya gitu ya. Nah, apakah dari angka ini UMKM itu menjadi kunci sukses juga bagi ekspor produksi halal tersebut, Pak Irman? Tentu saja. Betul saja, tentu saja. Pertama, karena memang UMKM itu menjadi faktor pemasok dari perusahaan-perusahaan besar kalau kita bicara secara domestik ya. Perusahaan-perusahaan besar yang tentunya juga mereka membutuhkan produksi-produksi untuk yang dapat mereka jual kemudian ke pasar internasional, itu sebagian tentunya diproduksi dan diolah oleh UMKM Indonesia. Apalagi UMKM ini kemudian juga ada yang menghasilkan langsung produk jadi atau siap pakai yang kemudian bisa langsung diekspor ke pasar luar negeri. Dan tentunya UMKM ini kan sangat beraneka ragam ya. Indonesia itu bisa dibilang 90% lebihnya terdiri dari UMKM kan. Betul. Itu sama seperti Mesir. Sama juga, Mesir pun demikian juga. Jadi karakteristiknya sebenarnya hampir sama. Bahkan kalau kita bicara di Mesir, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu di sana itu kebanyakan masih banyak yang belum public listing. Masih berupa perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga turun-temurun dari kakek, ayah, anak. Itu perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi perusahaan keluarga yang notabene kan cikal bakalnya dari UMKM. Betul. Seperti itu. Nah, jadi produk-produk UMKM ya khususnya dari produk bahan baku, bahan setengah jadi, bahkan sampai bahan jadinya itu beraneka ragam. Kalau kita bicara tentang eksportasi produk UMKM ke Mesir, dari kopi, dari rempah-rempah, kemudian sampai ke kopi, sampai ke produk perikanan, baik yang ikan mentah ataupun ikan yang sudah berupa kalengan, tuna kalengan, sardin kalengan, kemudian juga yang sampai bisa memproduksi snack-snack ringan gitu ya. Kemudian juga memproduksi berbagai ragam kebutuhan pangan lainnya, termasuk juga fashion tentunya itu tuh sudah juga banyak yang langsung bisa masuk ke pasar Mesir. Melalui apa? Melalui pertama ada kegiatan-kegiatan pameran yang mana kita selalu ikut sertakan mereka dalam pameran tersebut, berpartisipasi pameran tersebut. Tentunya para pengunjung pameran internasional, orang-orang Mesir yang berkunjung akan tahu produk-produk UMKM tersebut dan kemudian tentunya mereka akan tertarik dan bisa membeli produk tersebut. Dan juga tentunya kami juga banyak memberikan solusi juga ya. Kita memiliki diaspora yang cukup besar di Mesir. Mahasiswa Indonesia di Mesir itu lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar, kebanyakan di Al-Azhar, sebagian di universitas lainnya. Kemudian belum lagi ditambah masyarakat kita di sana ya. Jadi yang sebenarnya tercatat itu ya saat ini kurang lebih sekitar 14.000 masyarakat Indonesia yang ada di Mesir. Itu yang tercatat, belum lagi mungkin yang belum tercatat, yang belum lapor gitu ya. Nah mereka itu sebenarnya juga memiliki potensi sebagai wirausaha. Betul. Mereka juga bisa menjadi duta-duta produk Indonesia. Bahkan seperti kami sendiri di kantor atas perdagangan ini sudah banyak juga membina
kawan-kawan mahasiswa kita, kawan-kawan diaspora kita yang benar-benar memiliki jiwa wirausaha sebagai UMKM itu, membina mereka menjadi importir sungguhan. Banyak yang sudah berhasil akhirnya mengimpor 2 kontainer kopi, mengimpor sekian kontainer rempah-rempah, apalagi. Jadi sudah banyak beberapa catatan di kami dari teman-teman kita di sana ini, yang notabene tadinya belum tahu apa-apa, tetapi karena berhasil digali ternyata mereka punya keluarga petani kopi atau punya keluarga yang ada usaha rempah-rempahnya seperti itu. Nah, kita bantu mereka mencari kebutuhan tambahan untuk membiayai sekolah misalnya, untuk kebutuhan hidupnya di sana gitu. Dan mereka mempunyai jiwa wirausaha, ya mereka berkonsultasi dengan kita, Pak Adak, apa yang bisa dibantu nih, kami pengen menjadi seorang wirausaha untuk dapat juga bisa ekspor ke Mesir, kira-kira apa yang kami butuhkan, kami bina di situ. Sampai akhirnya mereka siap memiliki kesiapan mental yang baik, kesiapan dari segi semuanya ya, fisik, kemudian juga pasokan dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya, mereka sudah siap. Tinggal kita gandengkan dengan buyer yang ada atau dengan pembeli yang ada di Mesir. Goal di situ. Nah, alhasil ya, itu salah satu contoh upaya kita yang mana menjadi ya bisa dibilang cikal bakal juga UMKM itu bisa banyak berhasil juga di pasar internasional. Oke, artinya mereka tidak perlu khawatir ya Pak ya. Iya. Atas perdagangan ini selain juga tadi mengedukasi, membina, bahkan sampai menjadi mediator Betul, dengan buyer yang ada di sana. Iya. Wow, luar biasa sekali. Nah, Pak Irman, kalau bicara tentang ekspor produk halal ini, maka peran yang dilakukan oleh atas perdagangan, bagaimana strateginya untuk mempertahankan itu dan juga untuk meningkatkan sektor UMKM di masa yang akan datang agar semakin lebih baik lagi dari sekarang? Ya, kuncinya adalah pengetahuan ya. Jadi mereka pertama, UMKM itu pertama harus banyak belajar. Tentunya belajar yang berkaitan dengan ekspor. Kemudian juga tentunya mereka juga harus memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan dunia internasional. Itu ya. Dengan negara-negara yang ada di dunia. Karena tidak serta-merta ya mereka memiliki pengetahuan ekspor tanpa ada pengetahuan tentang negara-negara di internasional ini, tidak akan paham karakteristik yang akan mereka hadapi. Karena mereka akan banyak menghadapi karakteristik pembeli orang-orang yang berbeda-beda. Tidak sama orang kita berjualan nih satu sama lain dengan orang Indonesia, beda dengan orang Cina, beda dengan orang Mesir, dengan orang apa ya. Nah, ini mereka harus persiapkan mempelajari negara-negara yang ada di dunia itu seperti apa, sehingga paling tidak mereka bisa paham karakteristiknya, tradisinya, adat istiadatnya seperti apa, sehingga mereka siap mau melakukan ekspor kemana, mereka paham. Nah, kemudian berikutnya tentunya dari sisi harus cermat ya, cermat membaca terhadap peluang tersebut ya. Betul ya. Kemudian terkait dengan potensi yang ada pada dirinya ya, terkait dengan produknya, mereka harus juga menyiapkan profil dari produk yang akan mereka jual gitu kan, spesifikasinya seperti apa, kualitasnya bagaimana, kemudian juga dari profil usahanya mereka harus siap juga memberikan informasi yang tepat, bahasa yang digunakan ya. Kalau mau go internasional ya jangan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia misalnya. Betul. Gitu. Kemudian juga apa yang harus diutarakan di dalam informasinya tersebut ya, itu harus dikuasai ya. Dan kemudian ya tentunya untuk juga dapat memperoleh calon buyer atau calon importir yang sesuai ya, jangan sungkan-sungkan juga selalu kontak perwakilan perdagangan dimanapun mereka ingin berdagang. Misalnya kalau ke Mesir ya kontak kami gitu, supaya kami dapat juga dampingi, bina gitu ya, dan kami verifikasi atau validasi misalnya calon pembeli mereka, supaya mereka tidak mendapatkan pembeli yang kaleng-kaleng misalnya, seperti itu. Bukan membeli bodong lah istilahnya sekarang. Gitu. Pak Irman, terakhir Pak Irman, pesannya untuk para pelaku UMKM bagaimana? Ya, agar nanti mereka juga bisa mampu
meningkatkan secara kualitas produknya dan juga nanti mampu bisa mencapai kepada pasar internasional? Jadi ya saran kami pertama, perkuat pemahaman para UMKM, Bapak Ibu sekalian semuanya, ya para pelaku usaha itu terkait dengan kondisi pasar yang ada, kemudian terkait dengan potensi produk yang dimiliki oleh mereka, dan kemudian tentunya pahami terkait dengan pengetahuan untuk ekspor, dan juga sebisa mungkin berkolaborasi dengan sesama UMKM, karena bisa jadi UMKM yang hanya berdiri sendiri itu akan susah untuk berkembang tanpa adanya kolaborasi. Kolaborasi bisa dengan sesama UMKM, bisa berkolaborasi dengan koperasi, dengan BUMDes, bisa juga dengan dinas perindak yang ada di wilayah masing-masing, sehingga mereka akan bisa terbantu dan juga termotivasi, dan juga akan ada daya magnet yang ikut mengungkit mereka untuk maju ke depan, seperti itu. Baik Pak Irman, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang potensi ekspor produk halal di Mesir gitu ya, sehingga harapan kita ini bisa meningkatkan kerjasama dan juga tentu meningkatkan produk-produk halal yang bisa terserap di mancanegara, khususnya di Mesir tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Irman, sampai berjumpa lagi nanti di lain kesempatan Pak Irman. Terima kasih juga. Baik Sobat Mesir, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Atas Perdagangan KBRI di Mesir, Bapak Irman Adi Purwanto Mufti. Sudah dijelaskan bahwa tidak perlu khawatir bagi para pelaku usaha UMKM, bahwa dengan adanya Atas Perdagangan tadi akan membantu para pelaku UMKM untuk selain meningkatkan kualitas ekspor dan juga bagaimana bisa berkolaborasi hingga nanti akan dimediatori dengan Atas Perdagangan sampai kepada buyer yang akan Anda bisa serap pasarnya, gitu ya. Sobat Message, kami ingin Anda bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.